bukan alih profesi ya, mengembangkan hasil dari jeripaya tim SRC ini, semisal salah satunya beternak. Apakah di tim RSC ini langsung menggeluti bidang itu? Ya untuk sementara untuk saat ini masih coba-coba ternak. Coba-coba ternak. Sudah berlangsung berapa lama? Sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Berarti anak dawia udah banyak dong. Kalau anak dawia baru keluar 4. Manis tanpa gula. Jarwo sendiri udah berapa tahun sebenarnya ikut di tim SRC ini? Udah lama sih sejak pertama bikin tim SRC. Ya, dari awal. Dari awal. Oh, berarti ini lahirnya tim SRC ini juga sampai membidani ya. Membidani lahirnya tim SRC dan dari awal juga sebagai joki gebor. Dari awal. Wah, pernah keinginan untuk pindah nggak? Guyon ya Mas, guyon. Tapi ya itu kan pemikiran orang. Karena biasa gini, mohon maaf, ketika ada seorang joki yang handal, piawai dalam menggeber dan punya pengalaman panjang, jam terbang maksudnya, pasti banyak yang minat masalahnya. Dan itu tawarannya luar biasa, bisa kontrak tahunan, sistem tahunan. Apakah pernah terdetik? Kalau saya sih nggak ada pemikiran untuk pindah atau gimana. Oh, truka ya, kata orang Jawa itu truka. Ya, jadi Jawa bilang mah truka. Ya, truka. Jadi artinya truka itu, mohon maaf ya, saya lebih perjelas lagi, itu menyiapkan segala dedikasi penuh, baik modal, tenaga, waktu, bentuk dari pengorbanan ya. Dari awal pertama beli burung cuma 2 pasang. Iya. SRC. Serius? Serius. 2 pasang. Apa uang pertama yang dibeli itu? Pertama itu beli burung burju. Burju? Masih. Berarti termasuk Kibau Rekso. Masih buat main atau? Udah enggak. Oh, tapi intinya masih hidup ya? Masih.
Selama ini Mas Jarwo sebagai joki di tim RSC ya, berarti joki inti atau garis depan. Nah, Ada cadangan atau misalnya ini kalau joki cuma satu, ya, cuma satu, joki keeper satu ya. satu. Ada pun yang lain sebagai asisten Ya, asisten. dan lain-lain. Buat Mas Jarwo, ada rencana, maksudnya harapan ke depan untuk lebih mengembangkan sayap. Artinya main di mejaan juga plus main di kolongan. Ada kemungkinan pemikiran ke situ enggak? Untuk saat ini Progres belum lah. ya, paling belum tahu kedepannya belum tahu ya. Iya. Nah, tapi untuk saat ini belum. Belum ya. Masih menikmati ya, Iya, masih proses menikmati. di merpati kolong meja. Walaupun ya sebenarnya sama sih, di kolong meja juga muter-muter juga ya. Tidaknya kita sama-sama bermain merpati ya Mas. Tidak peduli kolong bebas atau kolong meja, kita sama bermain merpati kolong. Walaupun memang pada di lapangan beda lah, beda prinsip, beda peraturan dan lain-lain, tapi kita sama. Kita lahir dari sebuah hobi yang sama, yaitu merpati. Nah, buat Mas Jarwo, ke depan ada mungkin, bukan alih profesi ya, mengembangkan hasil dari jeripayah tim SRC ini, semisal salah satunya berternak. Apakah di tim RSC ini langsung menggeluti bidang itu? Ya untuk sementara untuk saat ini masih coba-coba ternak. Coba-coba ternak. Mas. Ah, Sudah berlangsung berapa lama? sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Berarti anak Dawia udah banyak dong. Kalau anak Dawia baru keluar 4, betina 2, Betina 2, jantan 2. jantan 2. Nah, Ada salah satu mungkin contoh anak Dawia, mungkin betina atau jantannya yang ada aja. Yang biar praktis. Kita lihat ya salah satu anak Dawia. Ya. Oh ini ya, waduh kok. Waduh ini sini sambil Kak. Oh ini salah satu anak Dawia. Udah mulai giring ya Mas? ya, udah mulai dilatih. Nah, saya boleh tanya lagi lebih dalam kan? Nah, Ini warnanya kok beda dari bapaknya? ini disilang sama betina lain sih. Iya. Nah, yang ini. Nah, warna ini ikut ke kakek, bapak, atau ada bapak megan ya, mohon maaf ya. Megan. Ke kakek atau ke ibu, pihak ibu? Ini ke Oh, ke ibu ya. betina. Boleh tahu ibunya darahan apa? Dulunya darahan balap. Darahan Ya, oh, di cross sama balap ya. Dan ini salah satu anak Dawia yang sudah dimainkan. Iya. Sudah jadi Mas? belum, baru terbang sekitar 100 meter. 400 meteran. Udah belajar ngolong? Belum sih, masih itu baru keluar lah berapa giringan sih. Oh, ini berkenaan dengan masalah ngolong ya. Karena ini kan belum meja sama burung kolong kan bebas kan beda ya. Nah, biasanya kalau untuk kontak latihan merpati kolong meja untuk mengolongkan bahan awal-awal itu rata-rata di giringan berapa Mas? Maksudnya berapa giringan maksudnya? Tergantung karakter burung juga sih ya. Oh iya, kembali ke artinya juga ya. Kadang ada yang cepet, kadang ada yang prosesnya lama gitu. Biasanya latihannya dibikin lari dulu. Yang penting pateknya aman lah. Aman ya. Yang penting kalau udah pateknya aman baru mulai digandeng-gandeng. Proses gandeng-gandeng. Oh, berarti bisa mencapai 8 giringan. Iya, bisa. Kita datang ke sini nggak sia-sia nih, banyak pengetahuan, pengalaman yang bisa kita petik dan kita bersumbang sih ya Mas. Karena beliau setidaknya Mas Jarwo ini punya jam terbang panjang banyak soal bermain merpati sehingga layak pengetahuan dan ilmunya bisa kita petik gitu loh. Nah Mas, kiranya para penggemar merpati kolong bebas maupun kolong meja, ada kawan yang berminat anak-anak Dawia itu di take over atau masih ditahan untuk sendiri? Kalau yang sekarang anak Dawia sementara belum itu sih belum dikeluarin. belum dikeluarin, Masih masih dilatih proses untuk sendiri Mas ya. Memang belum banyak lah anak Dawia saat ini, tapi apabila ada kemungkinan ada ya pemain yang berani dengan harga yang fantastis misalnya, itu gimana nih? Ya, itu tergantung si bos sih. Oh bisa Pak. Dawia rata-rata mengeluarkan dominasinya ini ya, jantan apa betina? Imbang sih, kadang kalau satu tetesan keluar jantan sama betina. Soalnya baru keluar 2 tetesan. 2 tetesan dan ini salah satunya. Ya, ini yang kedua. Yang kedua. Ya Belover, ini berarti pertama kali saya pegang burung merpati kolong meja. Apakah ada perbedaan dengan merpati kolong? Tentunya ada.
letak perbedaannya di mana? Kita raba-raba dulu ya. Memang rata-rata untuk kolong meja empuk diutamakan ya? Iya, isi lah. Ini beda soalnya saya pegang burung. Mohon maaf ya pemirsa, ini pemberitahuan bahwasanya ya ini kajiannya Mas ya. Saya bermain merpati kolong bebas agak lumayan lah, dibilang lama enggak, tapi udah jamuran. Dibilang lama enggak jamuran. Ya ini salah satu tipikal merpati kolong meja. Salah satunya bulu nyutra halus, sering kering, tapi teksturnya lembut banget loh ya. Teksturnya lembut banget dipegangnya. Terus rata-rata ini segitiga ya. Apakah merpati kolong meja hanya yang diandalkan yang segitiga? Tentunya tidak, karena ada juga yang agak panjang dengan tubuh yang agak ngaret untuk main meja. Tapi ketentuannya juga tergantung karakter burungnya. Apakah ini layak buat kolong meja atau akhirnya tidak masuk dan akhirnya dibuat main kolong bebas karena terlalu oversize. Biasanya gitu kasusnya ya. Untuk helai bulunya kita lihat. Wow. Loh, Mas, setelah sini Mas. Ini seru nih obrolannya jadi biar kelihatan semua jadi. Ini seru loh Mas. Ini saya lihat. Kalau lihat dari karakter bulu ini seharusnya tinggi ini tinggi. Iya, tinggi. Mohon maaf ya. Ya bukan mengada-ada, itu bukan meraba sok tahu bukan. Lihat dari helai bulunya ini tinggi halus nitik full 7 tiang bisa santai karena tipikal bulu tinggian murni. Nah, ini bagaimana menyikapi ketika kita melihat, oh ini sudah begini, ini udah contoh, ini karakter udah pasti gini, harus dibagaimanakan? Ada langkah-langkah khusus untuk mengarah ke situ, artinya menjadikan bulu itu sedikit main agak gimana gitu loh. Trik ya. Kalau Dawia kan karakternya tinggi, saya coba disiapkan biar ada terbangnya kenceng gitu. Ini loh developer ya, mohon maaf ya, saya nggak belum tahu kerjaan Dawia, tapi ada lihat di YouTube kan ini gambaran sekilas, tidak langsung total keseluruhan dari kinerja karakter Dawia. Tapi lihat dari anaknya nih, saya baru bisa membaca. Oh, ini tinggi ini karena helai bulunya ini tipikal burung atas kepala. Nah, sementara Dawia kan berarti termasuk tipikal burung pandai main. Mas sengaja di setting seperti itu atau gimana? Iya, emang sudah karakternya segitu. Jadi mohon maaf seperti udah kunci, lari yo, ini loh. Dan membentuk karakter seperti itu butuh waktu panjang loh, apalagi sampai juara dengan banyak tadi ya piagamnya dan pialanya, masya Allah. Ini luar biasa developer. Ini segitiga ya, boleh dibilang ini jantung pisang namanya. Dan ekornya juga cantik nih, ngumpul banget nih, rapih banget ini loh kalau kita tarik. Dan kenapa saya bilang tadi ini dikenal? Ini loh. Jarak antara ujung ekor dan ujung jawat itu tidak jauh beda. Ini karakter burung yang tenaganya awet. Setahu saya. Dan karena ini tepos, kata orang itu Jawa itu nggak punya bokong ya. Itu memang curi-curi landingnya, masya Allah, cantik banget ini, insya Allah.